Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Sobat Sehat Penyakit Dalam, dimanapun Bapak Ibu berada, saya doakan yang sedang menyimak video ini, semoga hatinya selalu diliputi ketenangan, keluarganya rukun, dan yang paling penting, badannya selalu bugar dan sehat walafiat. Bapak Ibu, saya mau bertanya satu hal yang sangat penting. Coba, jujur pada diri sendiri. Apakah Bapak Ibu belakangan ini merasa badannya tidak enak, tapi tidak tahu kenapa? Misalnya, saat bangun tidur di pagi hari, kelopak mata Bapak Ibu terasa sembab atau bengkak. Padahal, Bapak Ibu tidak habis menangis. Coba perhatikan lagi. Apakah saat Bapak Ibu buang air kecil, air kencingnya terlihat berbusa? Bukan busa biasa yang langsung hilang, tapi busa kesil-kesil, seperti air sabun yang mengambang lama? Atau, coba lihat pergelangan kaki Bapak Ibu sekarang. Apakah bengkak? Coba tekan pakai jempol. Kalau cekungannya itu lama sekali kembalinya, itu adalah tanda bahaya. Banyak sekali pasien saya yang datang dengan keluhan ini, dan mereka bilang, "Ah, dok, ini wajar. Namanya juga sudah tua. Kaki ya bengkak sedikit." Bapak Ibu yang saya kasihi, hari ini saya mau katakan dengan tegas, itu sama sekali tidak wajar. Itu adalah surat cinta yang penuh peringatan dari organ tubuh kita yang paling diam, tapi paling pekerja keras. Organ itu adalah ginjal Bapak Ibu. Ginjal kita itu, kalau bebannya terlalu berat, dia tidak bisa berteriak. Dia hanya bisa menangis dalam diam, lewat tanda-tanda tadi. Dan tahu apa yang membuat bebannya berat? Racun dari sisa makanan kita sehari-hari. Perkenalkan, bagi yang mungkin baru pertama kali bertemu, saya Dr. Irfan Ali. Saya adalah seorang dokter spesialis yang sudah lebih dari 10 tahun mendedikasikan hidup saya untuk merawat kesehatan para lansia. Seperti Bapak dan Ibu, di channel kita tercinta ini, Sobat Sehat Penyakit Dalam, kita akan belajar bersama dengan bahasa yang mudah, bahasa dari hati ke hati. Hari ini, kita akan membongkar tuntas sebuah resep warisan nenek moyang kita. Judulnya, rebusan nenek ini bisa bersihin racun di ginjal tanpa obat kimia. Dan pahlawan kita hari ini adalah dua bahan yang ada di dapur Bapak Ibu, labu siam dan seledri. Sebelum saya lanjutkan, saya selalu senang sekali membaca komentar Bapak Ibu. Saya mau tahu, Bapak Ibu yang sedang menyimak ini, dari kota mana saja? Coba tulis di kolom komentar. Saya dari Jakarta, Dok. Saya dari Medan, saya dari Surabaya, menyimak. Saya ingin tahu, seberapa jauh obrolan sehat kita ini menjangkau, dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mampir, saya ajak, ini adalah ajakan wajib, tekan tombol subscribe, dan nyalakan gambar loncengnya. Kenapa wajib? Supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi penting yang bisa jadi menyelamatkan kesehatan Bapak Ibu atau keluarga di masa depan. Bagi yang sudah siap menyimak sampai akhir, tulis di komentar, "Saya siap bersihkan ginjal saya, Dok." Ini adalah janji Bapak Ibu pada diri sendiri. Mari kita mulai. Saya ingin memulai dengan satu cerita yang sangat membekas di hati saya. Cerita tentang seorang pasien saya, sebut saja namanya Pak Bambang, usia beliau 70 tahun. Beliau ini seorang pensiunan yang sangat gagah, hobinya dulu main tenis, dan sekarang enggopi-enggopi sambil baca koran. Pak Bambang datang ke ruangan saya diantar oleh putrinya. Kondisinya tidak gagah lagi. Bapak Ibu, beliau duduk di kursi roda, wajahnya pucat, dan kedua kakinya bengkak besar sekali, dari pergelangan sampai ke betis. Beliau mengeluh lemasnya bukan main. "Dokter Irfan," katanya dengan suara pelan, "saya ini bingung. Badan saya rasanya seperti tidak punya aki. Mau angkat sendok makan saja, rasanya berat. Napas saya juga pendek-pendek, padahal saya tidak punya asma." Putrinya menambahkan, "Tensi ayah juga ngamuk, Dok. Tinggi sekali, padahal sudah minum obat 3 macam. Hati saya langsung tidak enak." Saya segera minta Pak Bambang untuk cek laboratorium darah dan urin lengkap. Dan benar saja, Bapak Ibu, saat hasilnya keluar, saya panggil putrinya. Saya tunjukkan angkanya. Angka racun di darahnya, yaitu ureum dan kreatinin, sudah merah semua. Angkanya tinggi sekali.
jauh di atas batas normal. Saringan ginjalnya sudah bocor, proteinnya banyak yang lolos ke air kencing. Saat saya jelaskan kondisinya ke Pak Bambang, beliau menangis. Ya Allah, dok, apa saya harus cuci darah? Saya tidak mau, dok. Saya takut. Disitulah saya bertanya, Pak Bambang, jujur sama saya, Bapak kesukaannya makan apa? Pak Bambang terdiam. Putrinya yang menjawab, ayah ini raja makanan gurih, dok. Hobi sekali makan soto Betawi pakai jeroan. Kuahnya harus medok. Camilannya, kerupuk kulit yang asin gurih. Dan minumnya, setiap pagi dan sore, minuman berenergi yang katanya biar kuat. Bapak Ibu, saat itu juga saya tarik napas panjang. Pak Bambang tidak sadar bahwa kenikmatan yang beliau rasakan di lidah setiap hari itu, pelan-pelan, selama puluhan tahun, telah meracuni ginjalnya sendiri. Garam yang berlebih, penyedap yang menumpuk, dan gula dari minuman berenergi telah membuat mesin pembersih racun di tubuhnya mogok kerja. Kisah Pak Bambang tadi adalah alarm keras untuk kita semua. Sekarang, saya akan jelaskan dengan bahasa yang sangat mudah. Coba Bapak Ibu bayangkan, ginjal kita. Ginjal kita itu bukan sekadar saringan biasa seperti saringan santan, bukan. Bayangkan, ginjal kita itu seperti pusat pengolahan limbah atau pabrik pemurnian air tercanggih di dunia. Di dalam dua ginjal kita yang hanya sekepal tangan ini, ada jutaan unit saringan super kecil. Tugasnya luar biasa berat. Setiap hari, mereka menyaring semua darah di tubuh kita. Berkali-kali, pabrik ini sangat pintar. Dia memilah zat yang masih berguna seperti protein, gula baik, vitamin, akan dia serap kembali. Dia selamatkan. Sementara limbah atau racun seperti ureum sisa protein, kreatinin sisa kerja otot, kelebihan garam, kelebihan gula, sisa obat-obatan akan dia kumpulkan dan dia buang lewat air kencing. Nah, sekarang, coba Bapak Ibu bayangkan pabrik canggih ini. Apa yang terjadi kalau limbah yang kita masukkan ke pabrik itu terlalu banyak, setiap hari, tanpa henti? Apa yang terjadi kalau kita terus-menerus menyiram saringan-saringan super kecil itu dengan air laut garam yang sangat asin dan lumpur kental gula yang berlebihan? Tentu saja, pabriknya akan kewalahan. Ada 3 hal mengerikan yang bisa terjadi. Yang pertama, saringannya mampet. Racun seperti ureum dan kreatinin tidak bisa terbuang. Akhirnya, racun itu berbalik arah, menumpuk di dalam darah kita. Inilah yang membuat Pak Bambang tadi lemas, pucat, dan mual. Darahnya tercemar oleh racunnya sendiri. Yang kedua, saringannya jebol atau robek karena dipaksa bekerja terlalu keras. Saringan yang tadinya rapat dan hanya bisa dilewati racun, sekarang jadi bolong besar. Zat baik yang harusnya disimpan, yaitu protein, malah ikut bocor keluar. Inilah penyebab air kencing Bapak Ibu jadi berbusa seperti air sabun. Itu adalah protein yang terbuang percuma. Dan yang ketiga, ini yang paling kelihatan mata. Kemampuan ginjal untuk membuang air dan garam jadi menurun drastis. Ginjal sudah tidak sanggup lagi mengatur keseimbangan cairan. Akibatnya, air dan garam itu menggenang di dalam tubuh kita. Dia menumpuk di tempat paling rendah, yaitu di kaki. Jadilah kaki bengkak. Dia menumpuk di wajah, jadilah mata sembab. Cairan yang berlebih ini juga membuat volume darah kita jadi banyak, sehingga jantung harus memompa lebih keras. Inilah yang membuat tensi darah jadi meroket dan tidak terkendali. Sekarang Bapak Ibu sudah paham ilmunya. Mari kita bercermin. Apa saja kebiasaan sehari-hari yang kita anggap enteng, tapi ternyata pelen-pelen sedang menyumbat saringan ginjal kita. Saya akan sebutkan 4 kebiasaan utama yang paling sering saya temukan di pasien-pasien saya. Yang pertama, dan ini adalah musuh nomor 1, si gurih pembawa petaka, yaitu garam tersembunyi. Bapak Ibu, garam ini jahatnya bukan main. Dia suka bersembunyi. Dia bukan cuman ada di garam dapur yang Bapak Ibu pakai masak. Dia ada di mana-mana. Dia ada di bumbu mie instan, di saus tomat, saus sambal, kecap asin. Dia ada di makanan kalengan seperti sarden. Dia ada di bumbu kaldu blok instan. Dia ada di camilan favorit kita. Kerupuk, keripik, ikan asin, telur asin. Tubuh kita ini butuh garam, tapi hanya sedikit.
seujung sendok teh per hari. Kalau berlebihan, ginjal kita dipaksa kerja rodi untuk membuangnya. Yang kedua, ini juga berbahaya. Si manis perusak saringan, yaitu gula berlebih. Banyak yang berpikir gula itu urusannya cuma diabetes. Salah besar, Bapak Ibu. Saat gula darah kita tinggi terus-menerus, darah kita itu jadi kental, seperti sirup. Bayangkan, pabrik ginjal kita dipaksa menyaring sirup kental itu setiap hari. Lama-lama, saringan-saringan kecilnya itu lengket, berkarat, dan akhirnya rusak. Gula tersembunyi ini ada di mana? Minuman teh kemasan, kopi sachet 3 in 1, sirup, kue-kue manis, dan susu kental manis yang sering dianggap minuman sehat. Yang ketiga, ini kebiasaan sepele tapi fatal, malas minum air pembilas. Maksud saya adalah kurang minum air putih. Air putih itu adalah cairan pencuci terbaik untuk ginjal kita. Dia adalah pembilas alami. Kalau Bapak Ibu malas minum air putih, limbah atau racun di dalam darah kita jadi pekat. Ginjal kita jadi kerja ekstra berat untuk menyaring lumpur pekat itu. Akibatnya, lumpur itu mengendap, mengkristal, dan jadilah batu ginjal. Batu ginjal ini bukan cuma sakitnya yang luar biasa, tapi dia bisa melukai dan menyumbat saluran ginjal. Dan yang keempat, ini yang sering saya tegur ke pasien. Doping sembarangan. Maksud saya adalah konsumsi obat-obatan atau jamu tanpa aturan. Badan pegal sedikit, langsung minum obat anti nyeri dari warung. Lutut linu, minum jamu pegal linu yang tidak jelas isinya. Bapak Ibu, obat anti nyeri yang diminum jangka panjang tanpa pengawasan dokter, itu adalah racun bagi ginjal. Dan banyak jamu ajaib yang mengaku bisa menyembuhkan segala penyakit. Ternyata di dalamnya dicampur obat kimia keras yang justru menghantam ginjal Bapak Ibu. Hati-hati. Baik, kita sudah bicara panjang lebar tentang masalahnya. Bapak Ibu sudah tahu betapa beratnya kerja ginjal kita. Bapak Ibu mungkin sekarang jadi takut. Waduh, dok, saya sudah terlanjur banyak makan garam. Terus bagaimana? Tenang, seperti janji saya tidak akan meninggalkan Bapak Ibu dengan rasa takut. Saya akan berikan solusinya. Solusi ini adalah ikhtiar kita untuk merawat ginjal. Ini adalah resep warisan nenek moyang kita yang sangat cerdas, yang sekarang sudah mulai terbukti juga secara ilmiah. Kita akan membuat air ajaib untuk mencuci ginjal kita. Bahannya murah, meriah, labu siam, dan seledri. Kenapa labu siam, dok? Apa hebatnya sayur yang sering kita lodeh ini, Bapak Ibu? Labu siam ini adalah malaikat bagi ginjal. Kenapa? Pertama, 90% lebih isi labu siam adalah air murni. Dia menghidrasi tubuh kita dengan cara yang paling alami. Kedua, dia kaya sekali akan kalium, tapi sangat rendah natrium garam. Ini adalah kombinasi emas. Kalium ini membantu menyeimbangkan efek jahat dari garam di tubuh kita. Kekuatan utama labu siam adalah sifatnya sebagai diuretik alami yang sangat lembut. Apa itu diuretik? Artinya, dia membantu mendorong ginjal untuk memproduksi lebih banyak air kencing. Jadi, dia menggelontor atau membilas pabrik ginjal kita, racun ureum, sisa kreatinin, dan kelebihan garam yang menumpuk. Disapu bersih dan dihanyutkan keluar lewat air kencing. Lalu, kenapa harus pakai seledri? Seledri ini adalah pasangan duet yang sempurna. Dia bukan cuma pengharum sop, Bapak Ibu. Seledri ini adalah pembersih yang hebat. Sama seperti labu siam, seledri juga bersifat diuretik, membantu membuang kelebihan cairan. Inilah kenapa dia sangat bagus untuk mengempiskan kaki yang bengkak. Tapi seledri punya senjata rahasia lain. Dia mengandung zat-zat aktif seperti apein dan pitalides. Zat ini tugasnya adalah melemaskan dinding pembuluh darah kita. Bapak Ibu ingat kan? Tadi kalau ginjal bermasalah, tensi pasti ikut ngamuk. Nah, seledri ini membantu menjinakkan tensi itu. Dia membuat pembuluh darah kita lebih rileks, sehingga aliran darah lebih lancar, dan beban kerja jantung serta ginjal jadi lebih ringan. Sekarang, yang paling penting, bagaimana cara membuatnya? Tolong dicatat atau diingat baik-baik. Cara buatnya sangat mudah, tapi ada aturannya agar manfaatnya maksimal. Yang pertama,
Ambil satu buah labu siam ukuran sedang. Pilih yang masih segar, yang kulitnya mulus, cuci bersih sekali. Ini penting, tidak perlu dikupas kulitnya. Banyak zat baiknya ada di dekat kulit. Cukup potong-potong dadu beserta kulitnya. Yang kedua, ambil 2-3 batang seledri. Pilih yang batangnya besar dan daunnya segar. Cuci bersih sekali, lalu potong-potong kasar. Yang ketiga, siapkan panci. Saya sarankan panci stainless steel atau kaca. Masukkan 3 gelas air putih bersih atau sekitar 600-700 ml. Yang keempat, masukkan potongan labu siam dan seledri tadi ke dalam panci yang sudah berisi air. Yang kelima, nyalakan api. Kuncinya di sini. Rebus dengan api kecil saja. Jangan api besar sampai bergolak-golak hebat. Kita mau mengekstrak saripatinya pelen-pelen, bukan merusaknya dengan panas tinggi. Yang keenam, rebus dengan sabar. Biarkan airnya menyusut perlahan sampai tersisa kira-kira 1 gelas saja, atau sekitar 200-250 ml. Nanti airnya akan berubah warna dan aromanya wangi khas seledri. Yang ketujuh, matikan api. Saring air rebusan itu ke dalam gelas. Tunggu sampai airnya menjadi hangat-hangat kuku. Jangan diminum selagi panas mengepul. Lalu, kapan minumnya? Minum 1 gelas air rebusan ini 1 kali sehari. Waktu terbaik adalah di pagi hari, saat perut masih relatif kosong, sekitar 30 menit sebelum Bapak Ibu sarapan. Anggap saja ini sebagai minuman pembilas pertama di pagi hari untuk mencuci dan membangunkan ginjal Bapak Ibu. Bayangkan saja, Bapak Ibu minum air rebusan ini ibarat Bapak Ibu memanggil jasa pembersih profesional untuk pabrik ginjal Bapak Ibu. Labu siamnya bekerja sebagai spons lembut yang menggelontor semua kotoran, dan seledrinya bekerja sebagai cairan pelumas yang melemaskan semua pipa yang kaku. Rasanya bagaimana, Dok? Pasti hambar. Ya, mungkin sedikit ada aroma langu dari labu dan wangi seledri. Kalau Bapak Ibu tidak tahan, boleh tambahkan 1 sendok teh madu murni. Tapi ingat, masukkan madunya saat airnya sudah hangat, jangan saat masih panas. Dan ini bukan obat ajaib, ini adalah ikhtiar perawatan. Bapak Ibu tetap wajib hukumnya mengurangi garam, gula, dan minum air putih yang cukup. Pasien saya, Pak Bambang tadi, setelah kondisi gawatnya teratasi dengan obat-obatan, saya anjurkan beliau untuk rutin melakukan ini di rumah, sambil diet rendah garam super ketat. 2 bulan kemudian, beliau kontrol. Bapak Ibu tahu, angka kreatinin dan uremia turun perlahan tapi pasti. Bengkak di kakinya hilang total. Tensi beliau jauh lebih stabil. Beliau bilang, "Badan saya rasanya enteng sekali, Dok. Seperti dicuci betul." Ternyata, Bapak Ibu, manfaat dari rutin minum air rebusan ajaib ini bukan cuma untuk membersihkan ginjal. Ada banyak sekali bonus kesehatan lain yang akan Bapak Ibu dapatkan. Bonus pertama, tekanan darah tinggi jadi lebih jinak. Ini sudah pasti. Kombinasi kalium dari labu siam dan zat pitalides dari seledri adalah duet maut untuk menurunkan tensi. Ini adalah kabar baik bagi jutaan lansia di Indonesia yang berjuang dengan hipertensi. Bonus kedua, asam urat ikut kabur. Seledri sudah terkenal di seluruh dunia sebagai salah satu musuh alaminya asam urat. Sifat diuretiknya tadi membantu menggelontor kristal-kristal asam urat yang nyangkut di sendi dan ginjal kita. Jadi, yang sering senet-sinet di jempol kaki, coba resep ini. Bonus ketiga, kolesterol jahat LDL bisa ikut menurun. Labu siam itu 0 kolesterol dan tinggi serat. Serat ini bekerja seperti spons di usus kita. Dia mengikat lemak jahat dari makanan sebelum diserap tubuh, lalu dibuang lewat buang air besar. Bonus keempat, pencernaan jadi super lancar. Bapak Ibu yang sering sembelit atau susah buang air besar akan sangat terbantu. Kandungan air dan serat yang tinggi dari labu siam bekerja seperti sapu alami yang membersihkan usus besar kita. Bonus kelima, badan terasa lebih ringan dan bugar. Tentu saja, kalau darah kita bersih dari racun sisa metabolisme, semua sel di tubuh kita, dari otak sampai ujung kaki, akan mendapat makanan yang bersih
dan kaya oksigen. Otomatis, kita jadi lebih bertenaga dan tidak gampang loyo. Ini bukan ilmu kira-kira atau katanya. Sudah banyak penelitian ilmiah, Bapak Ibu, penelitian di berbagai jurnal, termasuk di India dan Amerika Selatan, sudah lama meneliti sifat diuretik atau peluruh kencing dari labu siam yang nama ilmiahnya Sechium edule dan Seledriapium grevolens. Sudah ribuan tahun dipakai dalam pengobatan tradisional Tiongkok dan Ayurveda untuk menurunkan tekanan darah dan membersihkan darah. Tapi, saya adalah dokter. Saya wajib memberikan peringatan. Ramuan ini adalah ikhtiar, tapi bukan pengganti dokter. Ada 5 alarm bahaya yang Bapak Ibu harus waspadai. Jika ini terjadi, stop ramuannya dan segera ke dokter. Peringatan pertama, dan ini yang paling penting. Jika Bapak Ibu sudah divonis gagal ginjal kronis stadium akhir, apalagi yang sudah rutin cuci darah, hati-hati bagi pasien cuci darah. Asupan cairan dan asupan kalium yang ada di labu siam harus diawasi dengan sangat ketat. Jangan minum ramuan ini tanpa berkonsultasi dulu dengan dokter spesialis ginjal yang merawat Bapak Ibu. Peringatan kedua, jika Bapak Ibu punya riwayat alergi terhadap seledri, walaupun jarang, tapi ada. Jika setelah minum ini, bibir Bapak Ibu terasa gatal, bengkak, atau kulit jadi bentol-bentol, segera hentikan. Itu tandanya Bapak Ibu tidak cocok. Peringatan ketiga, jika bengkak di kaki Bapak Ibu, disertai dengan sesak napas yang hebat. Sesak napas yang membuat Bapak Ibu tidak bisa tidur telentang, harus tidur sambil duduk. Hati-hati, itu bisa jadi bengkak karena gagal jantung, bukan cuma ginjal. Ini kondisi gawat darurat, segera ke UGD. Peringatan keempat, jika Bapak Ibu punya tekanan darah yang terlalu rendah, ramuan ini sifatnya menurunkan tensi. Kalau tensi Bapak Ibu sudah rendah, lalu minum ini, nanti bisa keliengan atau pusing. Peringatan kelima, jika setelah 3-5 hari Bapak Ibu rutin minum ramuan ini, tapi keluhan bengkak, kencing berbusa, atau lemas tidak ada perbaikan sama sekali, itu tandanya masalah ginjal. Bapak Ibu sudah serius dan butuh pemeriksaan laboratorium. Jangan tunda lagi. Segera periksa. Jadi Bapak Ibu sobat sehat penyakit dalam yang saya sayangi, ginjal kita adalah pahlawan yang bekerja dalam diam. Dia menyaring racun kita setiap hari, seumur hidup kita, tanpa pernah minta libur. Dia baru akan menjerit minta tolong, lewat tanda bengkak dan lemas tadi, ketika kerusakannya sudah parah. Jangan tunggu sampai ginjal Bapak Ibu menjerit. Jangan tunggu sampai dokter berkata, "Maaf, Bapak Ibu harus cuci darah seumur hidup." Hari ini, kita sudah belajar, merawat ginjal itu tidak mahal. Merawat ginjal itu tidak sulit. Modalnya hanya sebatang seledri dan sebongkah labu siam yang ada di tukang sayur. Modalnya adalah kemauan keras kita untuk mengerem lidah kita dari godaan garam dan gula yang berlebihan. Coba Bapak Ibu bandingkan. Merawat ginjal itu murah meriah, tapi biaya untuk gagal ginjal itu sangat mahal. Mahal bukan hanya uang untuk cuci darahnya, tapi mahal membayar kualitas hidup kita yang hilang. Kita jadi tidak bisa kemana-mana. Hidup kita bergantung pada mesin. Jangan sampai. Ya, Bapak Ibu. Pilihan itu, kembali lagi, ada di tangan Bapak Ibu semua. Apakah Bapak Ibu mau terus menyiksa ginjal yang sudah setia bekerja untuk kita itu? Ataukah Bapak Ibu mau mulai memanjakan dia, mencucinya dengan air rebusan sehat ini? Mulai besok pagi, saya minta tolong dari hati saya yang paling dalam. Jika Bapak Ibu merasa obrolan kita hari ini bermanfaat, jika Bapak Ibu merasa sayang dengan keluarga, teman, dan sahabat, tolong jangan simpan video ini untuk diri sendiri. Ambil HP Bapak Ibu sekarang, tekan tombol share, atau bagikan di bawah video ini. Langsung kirim ke grup WhatsApp keluarga besar. Kirim ke tim momen pengajian, ke sahabat arisan, kirim ke anak-anak kita, sebagai pengingat, agar mereka mengerem hobi jajan makanan junk food yang asin dan gurih itu. Satu share dari Bapak Ibu, bisa jadi, adalah alarm pengingat yang menyelamatkan ginjal seseorang dari kerusakan permanen. Itu adalah ladang amal jariah untuk kita semua. Dan, sebagai upah untuk saya, agar terus semangat membuat konten seperti ini, tolong tekan tombol like,
atau gambar jempol ke atas. Dan sekali lagi, saya ingatkan, ini wajib. Subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kita bisa terus bersilaturahmi dan belajar bersama di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini. Di video kita selanjutnya, kita akan membahas sesuatu yang sering ditakuti. Musuh dalam selimut di meja makan kita. Nasi putih? Benarkah nasi putih seberbahaya itu untuk lansia? Benarkah bisa bikin diabetes? Kita akan kupas tuntas mitos dan faktanya. Ditunggu ya, Bapak Ibu. Akhir kata, saya Dr. Irfan Ali. Terima kasih atas waktu berharga Bapak Ibu. Jaga ginjal kita baik-baik, sayangi dia, cuci dia dengan yang alami, sebelum dia lelah menyayangi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.